Pemirsa, apa kabar? Kasus korupsi anggaran makan minum di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Dam Rahmana. Sudah 1 bulan lebih, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menetapkan 3 tersangka dalam perkara tersebut, yakni DU, pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Dam Rahmana, kemudian YN yang juga berstatus sebagai PNS yang disebut-sebut sebagai orang dekat Bupati, merupakan juga informasi yang kita dapat bahwasanya YN adalah ipar Bupati, sementara satu lagi yakni pihak swasta atau pihak ketiga yang berinisial PF. Nah, sudah 1 bulan lebih menyandang status sebagai tersangka korupsi, namun ketiga tersangka ini juga belum dilakukan penahanan. Apa penyebabnya? Bagaimana ceritanya? Berikut kita tanyakan langsung kepada Kasipirsus Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Kasus rumah sakit tadi, pasca penetapan tersangka, apakah sudah ada yang kita periksa kembali? Iya, kita periksa terus saksi-saksinya, kita dalami lagi. Sudah berapa, Pak, saksi yang kita periksa? Kalau untuk rumah sakit, saksi yang sudah kita periksa itu udah lebih dari 20 orang itu. Berkasnya juga sudah hampir rampung itu kalau rumah sakit. Untuk 3 tersangka itu sudah diperiksa, Pak, pasca penetapan tersangka? Sudah diperiksa sebagai tersangka sudah. Berapa kali, Pak? Sebagai tersangka, setelah penetapan tersangka kita sudah periksa 1 kali. Apa saja hal-hal yang terungkap saat penyidikan? Kalau yang terungkap hampir sama aja dengan penyidikan dalam saat penyidikan sebelumnya, gitu. Hampir sama saja. Berarti saat ini kita masih menunggu perhitungan dari BPKP, ya? Kita terus berkoordinasi dengan BPKP dan kita berharap mudah-mudahan BPKP sesegera mungkin bisa menyelesaikan auditnya. Kalau BPKB-nya lambat, Pak, misalnya setahun lagi baru keluar, gimana tuh? Ya nggak mungkin lah, karena BPKP kan pasti profesional juga kan. Untuk rumah sakit itu karena tersangkanya ada 3, otomatis penyidikannya kita pecah menjadi 3 perkara. Perkembangan terbaru untuk kasus rumah sakit seperti apa? Untuk kasus rumah sakit saat ini kita masih berkoordinasi dengan BPKP. Kita berharap juga BPKP bisa segera untuk menyelesaikan audit, sehingga langkah selanjutnya untuk pemberkasan tahap 2 dan seterusnya bisa segera dilaksanakan. Untuk 3 tersangka itu masih belum ditahan, Pak, ya? Untuk tersangka, tidak dilakukan penahanan? Ya, bukan tidak dilakukan penahanan, tetapi belum dilakukan penahanan untuk saat ini, ya, karena berbagai pertimbangan, termasuk juga kita memperhitungkan waktu, ya, takutnya nanti kita sudah melakukan penahanan, kemudian ada beberapa kendala di penyidikan, karena kan penahanan ada batas waktunya. Nah, ketika kita menemukan kendala di penyidikan nanti, karena kan penyidikan perkara tipikor ini tidak hanya tergantung dari kami saja, tapi kita juga ada melibatkan institusi lain, kita melibatkan ahli dan sebagainya. Makanya untuk saat ini belum kita lakukan penahanan. Tapi yang namanya perkara tindak pidana korupsi, ya tentu tidak mungkinlah kita tidak akan melakukan upaya-upaya paksa seperti itu. Ini kan Pak Kasipirsus dipromosi ke Kejaksaan Agung, Pak, ya? Iya. Pengganti Kasipirsus juga belum ada. Belum. Jadi kira-kira apakah ini nggak mandek kasusnya kira-kira nanti, Pak? Saya yakin tidak lah, kan pimpinan masih yang sama juga, kejadiannya juga tetap sama.